Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tambahan materi tentang penata laksanaan diare yang ada di tambahan dari PowerPoint yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Ya, di sini saya mendownload buku saku petugas kesehatan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI tahun 2011, di mana di buku ini, di e-book ini menjelaskan tentang 5 langkah tuntaskan diare atau dikenal dengan istilah lintas diare. Ya, jadi ada 5 langkah. Yang pertama pemberian oralit, yang kedua pemberian zinc selama 10 hari, yang ketiga teruskan pemberian ASI dan makanan, yang keempat pemberian antibiotik secara selektif, dan yang kelima pemberian nasihat kepada ibu ataupun keluarga bayi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai pemberian oralit ya. Jadi apa sih itu oralit? Jadi oralit ini merupakan campuran garam dan elektrolit seperti natrium klorida, kalium klorida atau KCl, dan trisodium sitrat hidrat serta glukosa anhidrat. Jadi oralit ini memiliki manfaat pada pasien diare karena dapat menggantikan cairan dan elektrolit dalam tubuh yang terbuang ketika pasien mengalami diare. Ya, walaupun air itu sangat penting ya untuk mencegah dehidrasi, tetapi di dalam air minum kandungan garam elektrolitnya itu tidak cukup untuk jumlah yang diperlukan oleh tubuh ketika mengalami diare ini, sehingga dibutuhkanlah tambahan yaitu dari luar berupa mengkonsumsi minum oralit gitu ya. Nah, kapan oralit itu perlu diberikan? Jadi oralit ini bisa diberikan segera setelah anak mengalami diare atau BAB hingga diare itu berhenti. Ini untuk cara penyiapannya. Jadi satu bungkus oralit itu dilarutkan dalam 200 cc. Untuk anak yang kurang dari 1 tahun ini dapat diberikan sekitar 50 hingga 100 cc cairan oralit setiap kali buang air besar. Dan untuk anak yang lebih dari 1 tahun ini dapat diberikan 100 hingga 200 cc cairan oralit setiap kali anak buang air besar. Itu ya tentang oralit. Saya lanjut saja, ini nanti bisa dibaca sendiri untuk lebih jelasnya ya. Selanjutnya yang kedua pemberian zinc selama 10 hari secara berturut-turut. Jadi zinc ini merupakan salah satu zat gizi mikro yang penting untuk kesehatan dan pertumbuhan anak. Ya, sebenarnya zinc itu secara alami dihasilkan di dalam tubuh, cuma kadarnya itu akan menurun dalam jumlah yang besar ketika anak mengalami diare. Nah, untuk mengganti kehilangan zinc selama diare, maka diperlukanlah zinc dari tambahan dari luar, yaitu dalam bentuk tablet obat zinc gitu ya. Nah, ini manfaatnya. Jadi pemberian zinc ini mampu menggantikan kandungan zinc alami yang hilang ketika pasien mengalami diare dan juga dapat mempercepat penyembuhan diare. Nah, zinc ini juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita atau pasien diare atau sistem imunitas, sehingga dapat mencegah resiko kambuhnya kembali penyakit diare sekitar 2-3 bulan setelah anak sembuh dari diare. Makanya dianjurkan penggunaannya itu harus tepat, yaitu selama 10 hari berturut-turut, walaupun pasien diarenya itu sudah sembuh sebelum 10 hari, tapi zinc harus tetap diberikan dalam waktu tersebut. Selanjutnya untuk pemberiannya bersama oralit atau obat yang lain itu tidak ada masalah ya. Untuk pemberian diare itu bisa digunakan secara bersamaan karena zinc itu hanya diberikan selama 1 kali sehari saja. Nih, macam-macam bentuk zinc ya. Jadi produk zinc paling banyak tersedia dalam bentuk tablet dispersible, yaitu tablet yang larut dalam air selama 30 detik. Jadi sebelum digunakan itu dapat dilarutkan terlebih dahulu zinc ini ya. Komposisi utamanya yaitu zinc sulfat, asetat atau glukonat setara dengan zinc elemental 20 mg. Tetapi zinc juga tersedia dalam bentuk sirup dan sirup kering, ini untuk lebih mempermudah pemberiannya pada anak-anak ya, jadi lebih disukai dalam bentuk sirup, apalagi anaknya di usia di bawah 6 bulan. Nah, ini produk zinc bermacam-macam dari mulai rasa vanila, mixed fruit, jeruk, tutti frutti dan sebagainya.
Nah, ini kenapa ya harus diberikan selama 10 hari berturut-turut? Karena setelah pemberian 10 hari berturut-turut itu, berdasarkan hasil riset, ini terbukti membantu memperbaiki mukosa usus yang rusak dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh itu meningkat secara keseluruhan gitu. Nanti ini bisa dibaca ya, untuk lebih jelasnya dipelajari sendiri. Nah, yang ketiga, teruskanlah pemberian ASI dan pemberian makanan, karena ASI itu bukan merupakan penyebab diare. Justru ASI ini dapat mencegah diare. Nah, bayi di bawah 6 bulan sebaiknya hanya mendapatkan ASI ketimbang harus ada tambahan makanan dari luar gitu. Karena ASI juga dapat meningkatkan sistem imun dari tubuh bayi itu sendiri. Nah, bagaimana nih jika bayi atau pasien bayi yang mengalami diare ini ternyata mengkonsumsi susu formula, apakah dapat tetap diberikan gitu ya susu formulanya? Jadi untuk anak dengan usia kurang dari 2 tahun, ini anjurkan untuk mulai mengurangi dulu ya susu formulanya dan menggantikan dengan ASI jika memang ibu bayinya itu bisa masih tetap memberikan ASI pada usia kurang dari 2 tahun. Tapi untuk anak yang berusia lebih dari 2 tahun, teruskanlah pemberian susu formula. Tapi harus diingatkan kepada ibu atau keluarga pasien untuk memastikan anaknya tetap mendapatkan oralit dan air yang matang gitu ya. Jadi untuk mencegah dehidrasi. Nah, yang keempat, pemberian antibiotik secara selektif. Jadi kapan pasien diare itu harus diberikan antibiotik ya? Karena tidak semua kondisi diare itu memerlukan terapi menggunakan antibiotik. Nah, antibiotik ini hanya diberikan jika ada indikasi yang mengarah kepada penyakit diarenya yang disebabkan oleh infeksi, ya seperti diare karena kolera atau diare yang dengan disertai penyakit lain. Ini sangat penting karena seringkali ketika diare masyarakat langsung memberi antibiotik, padahal diarenya itu bukan merupakan diare yang disebabkan oleh infeksi. Jadi kewajiban tenaga farmasislah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan antibiotik ini. Nah, bagaimana jika ternyata penyakit diarenya bukan karena infeksi tapi tetap menggunakan antibiotik? Nah, ini pemberiannya itu tidak efektif ya kan, dan juga dapat berbahaya. Jika antibiotik tidak dihabiskan sesuai dosis akan menimbulkan resistensi kuman terhadap antibiotik. Jadi ketika pasien mengalami penyakit yang membutuhkan antibiotik yang serupa, dikhawatirkan antibiotik tersebut sudah resisten di dalam tubuhnya sehingga diperlukan antibiotik yang memiliki efektivitas yang lebih tinggi gitu kan. Itu tidak kita harapkan gitu ya. Nah, mengapa sih tidak boleh memberikan antibiotik? Karena dapat menyebabkan resistensi kuman. Nah, pemberian antibiotik yang tidak tepat pun bisa membunuh flora normal yang justru itu dibutuhkan oleh tubuh untuk melawan bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam tubuh. Nah, efek samping dari penggunaan antibiotik yang tidak rasional itu bisa menimbulkan gangguan fungsi ginjal, hati, dan juga diare yang disebabkan oleh antibiotik. Nah, tentunya hal ini dapat menyebabkan membengkaknya pengeluaran biaya pengobatan yang seharusnya itu tidak diperlukan. Tuh ya. Yang kelima, yang terakhir yaitu pemberian nasihat pada ibu atau keluarga pasien atau yang mengasuh pasien anak. Ya, jadi harus diberikan pemahaman atau edukasi ya terkait dengan cara penggunaan pemberian oralit, pemberian zinc, ASI dan makanan yang tambahan, dan juga tanda-tanda untuk segera membawa anak ke petugas kesehatan. Jika anak yang pertama buang air besarnya itu cair dan lebih sering gitu. Yang kedua, disertai muntah secara berulang-ulang. Yang ketiga, mengalami rasa haus yang nyata. Yang keempat, makan dan minumnya itu sedikit ya.
Yang kelima, pasien mengalami demam. Yang keenam, tinjanya berdarah. Dan yang terakhir, pasien tidak membaik walaupun sudah mendapatkan treatment selama 3 hari. Nah, itu dia ya pembahasan mengenai lintas diare, 5 langkah tuntaskan diare. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa dibaca di ebook yang sudah saya share nanti yang kemudian ya. Saya akhiri penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.